Pada 25 November tahun 1095 di Clermont, Prancis, di sebuah dataran berumput yang luas, ribuan orang sedang berkumpul. Mereka berdiri menghadap ke arah yang sama. Mereka terdiri dari para petani dan peternak rendahan, pedagang, pelayan, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, dan orang tua. Di tengah-tengah kerumunan itu ada sebuah panggung terbuat dari kayu yang tinggi. Di atas panggung itu berdirilah seorang yang paling berkuasa di tengah-tengah Kristen Katolik. Dia adalah Paus Urbanus II. Di kanan kiri Paus berdiri para ksatria, para tuan tanah, dan para penguasa. Paus Urbanus II berpidato dengan berapi-api, penuh semangat, bahkan seperti orang marah-marah. Kata-katanya penuh dengan permusuhan. Sungguh memalukan, tanah suci Yerusalem berada di bawah kekuasaan orang-orang Muslim. Bangsa Turki Seljuk adalah orang-orang barbar yang baru masuk Islam. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap kita. Orang Muslim adalah kaum yang dikutuk Tuhan. Jiwa mereka tidak diselamatkan Tuhan, karena itulah mereka selalu bertindak sewenang-wenang dan kejam. Wahai para ksatria, para penguasa, dan para raja, lupakanlah semua perselisihan di tengah-tengah kalian. Kumpulkanlah seluruh kekuatan, senjata, dan semangat kalian untuk berjalan ke tanah suci Yerusalem. Usirlah mereka dari tanah suci kita. Kembalikanlah tahta Tuhan kepada Tuhan. Berkuasalah di tanah yang dijanjikan. Pidato Paus Urbanus II pada tanggal 25 November 1095 di Clermont itu akan menjadi pidato berpengaruh yang menyulut perang besar antara orang-orang Kristen dan kaum Muslim. Perang itu adalah perang salib yang berlangsung kira-kira 400 tahun. Padahal kata-kata Paus Urbanus II hanyalah fitnah belaka terhadap umat Islam. Gereja-gereja dipenuhi orang-orang yang berdoa. Mereka semua mengucurkan air mata demi perang yang telah mendapatkan restu dari Paus Urbanus II itu. Para prajurit membuat seragam-seragam dari tunik warna putih. Mereka menjahitkan lambang salib merah di bagian dada dari pakaian mereka. Lambang salib merah inilah yang membuat pasukan ini dikenal sebagai pasukan salib. Pasukan salib dengan seragam putih-putih dengan salib merah di tengah dadanya sedang berbaris dan bergerak. Para komandannya yang menunggang kuda dan memakai baju zirah memimpin di barisan depan. Mereka diiringi oleh para pendeta dan uskup yang membawa tongkat kepausan yang di ujungnya terpasang lambang salib. Barisan mereka panjang, jumlah mereka mencapai angka ratusan ribu di sepanjang jalan. Para pendeta berkhutbah kepada prajurit untuk mengobarkan semangat mereka. Seharusnya kita melewati jalur laut. Lebih cepat, lebih aman untuk tiba di Yerusalem, dan lebih hemat tenaga dan biaya. Mengapa bicara seperti itu, Raymond? Bukankah kita sudah sepakat untuk menuju tanah suci lewat jalur darat? Sebaiknya ini jangan dibahas lagi, Raymond. Mengambil jalan darat lebih jauh. Tetapi kita akan menapaktilasi perjalanan pendahulu kita saat menuju ke tanah suci. Charles Mackay telah berhasil melakukannya, maka kita pun akan berhasil seperti dia. Di saat yang sama, kita akan terus menggalang kekuatan di wilayah-wilayah yang kita singgahi. Pasti banyak orang yang akan bergabung bersama kita. Semakin banyak jumlah pasukan, akan semakin besar kesempatan menang. Menempuh kembali jalan yang pernah Kaisar Romawi Suci lewati akan memberikan kita kekuatan. Raymond cuma bisa terdiam dan mengikuti di dalam hati. Dia hanya sendiri yang tidak sepakat. Pasukan perang salib menempuh jalan darat menuju ke timur. Akhirnya dia tidak punya pilihan kecuali patuh. Kalau dia memisahkan diri, kekuatannya sendiri akan melemah. Akhirnya pasukan salib terus melanjutkan perjalanan. Sebelumnya pasukan salib mulai berangkat ke timur pada Agustus 1096. Pasukan salib harus menempuh perjalanan berbulan-bulan yang sangat jauh dan melemahkan. Banyaknya jumlah pasukan semakin membuat mereka bergerak lambat. November 1096 mereka pun tiba di Konstantinopel.
400 tahun sebelum kota ini ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kaisar Alexius Komnenos adalah seorang kaisar Bizantium yang tampan. Dia sedang duduk di kursi singgasana dan terlihat khawatir. Seorang perdana menteri berdiri di hadapannya. Mereka sedang membicarakan sebuah hal penting. Urbanus telah mengabarkan bahwa bantuan untuk kita akan segera datang, tapi entah mengapa aku merasa cemas. Jangan khawatir Yang Mulia, pasukan bantuan dari Paus Urbanus pasti akan datang. Orang-orang Turki Seljuk hampir tidak berhenti menggangguku. Mereka merebut wilayah-wilayahku di Anatolia. Tuhan akan menyegerakan tibanya pasukan itu Yang Mulia. Semoga saja. Kaisar, hamba hendak melapor. Ada apa? Telah datang pasukan perang dengan jumlah sangat besar dari arah barat. Mereka berseragam putih-putih dengan lambang salib merah di dada mereka. Berapa banyak jumlah mereka? Sangat banyak Yang Mulia, kira-kira 50.000 orang. Sekarang mereka sedang mendirikan kemah-kemah di luar tembok kota. Baiklah, aku akan menemui mereka. Banyak sekali pasukan yang dikirim Paus Urbanus. Bukankah itu baik Yang Mulia? Semakin banyak pasukan bantuan yang datang, akan semakin besar pula kesempatan kita untuk mengalahkan Turki Seljuk. Tapi kita harus ingat bahwa pasukan dari barat itu adalah orang-orang barbar yang tidak beradab. Sudah lama mereka menganggap kita sebagai heretik dan mereka membenci kita. Di istana Megapalation, Kaisar Alexius berhadapan dengan Godfrey, Bohemond, Raymond, dan Robert. Aku menyambut kedatangan pasukan salib yang agung ini. Semoga berkat Tuhan dan kasih sayangnya selalu menyertai. Terima kasih sambutan Yang Mulia Kaisar. Kami membawa misi dari Bapak Suci Paus Urbanus untuk membantu Yang Mulia menghadapi kaum Saracen. Tetapi tentu saja bantuan itu tidak gratis Yang Mulia. Tidak masalah, aku akan memberikan apapun yang kalian butuhkan dengan syarat kalian menyatakan sumpah setia kepadaku. Sejak awal tidak ada pembicaraan bahwa kami harus menyatakan sumpah setia kepada Bizantium. Sumpah setia kami hanya kepada Bapak Suci Paus Urbanus. Jika kalian tidak menyatakan sumpah setia kepadaku, bagaimana aku akan tahu bahwa kalian akan membantuku? Sumpah setia berarti tunduk kepada kekuasaan Yang Mulia, dan itu tidak mungkin kami lakukan. Kami berkuasa atas diri kami sendiri. Mohon maaf jika kami mengecewakan Yang Mulia. Kami tidak akan memiliki kesanggupan untuk menyatakan sumpah setia kepada Yang Mulia. Walau begitu, Yang Mulia tetap bisa mempercayai kami. Aku berharap pasukan salib membantuku untuk merebut kembali wilayahku yang berada di kawasan Anatolia. Pasukan Turki Seljuk telah merebut kawasan itu hingga ke kota Nisya. Setelah kawasan itu berhasil direbut, maka sepenuhnya wilayah itu harus dikembalikan kepadaku. Wilayah itu tidak boleh dijarah. Kami yang mempertaruhkan nyawa untuk merebut wilayah-wilayah itu, tapi kami tidak boleh mendapatkan apa-apa dari sana. Sudah wajar kami menjarah suatu wilayah yang kami taklukkan. Jika begini, maka tidak akan pernah ada kata sepakat. Aku yakin dengan perjanjian ini kita semua akan diuntungkan. Lagi pula tujuan utama kalian adalah Yerusalem. Kalian tidak perlu repot menjarah karena semua kebutuhan kalian akan aku penuhi. Selain itu, aku akan memberi kalian uang. Yang Mulia, memang bijaksana. Baiklah, kami menerima kesepakatan dari Yang Mulia. Ini akan menjadi perjanjian yang kokoh di antara kita.